Selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang jemaat berdiri. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Sebelumnya saya akan bacakan warta jemaat, silahkan duduk kembali. Untuk warta jemaat, jemaat dapat melihat warta jemaat secara digital melalui WhatsApp Group GKP Cakung, dan Bapak Ibu Saudara bila ingin menjadi anggota WAK dapat menghubungi sekretariat atau majelis jemaat. Untuk pelayanan kebaktian Minggu 6 September 2020 hari ini tertera seperti di warta jemaat. Dilayani oleh Bapak Pendeta Erik untuk jam 7 dan jam 9, demikian juga jam 17.00. Untuk bidang kesan dan kesaksian, anggota jemaat yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan, kita doakan Ibu Lince Sianturi, Ibu Roseli Simamora, Saudara Eko Nugroho Jati, Bapak Tuadi, dan Bapak Widyo. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan bisa berkumpul kembali bersama kita. Untuk informasi teknis pemberian persembahan, untuk pemberian persembahan akan kita lakukan memasukkan persembahan ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis jemaat. Jadi, jemaat tidak perlu maju ke depan altar. Untuk penerimaan persembahan kebaktian, total penerimaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp3.353.000. Demikian warta jemaat untuk minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menopang pelayanan LAI ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 dan 2. Tabuh gendang. Saudara, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat, kita boleh bersama-sama berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita, yang mengatakan begini, Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang,
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Tetap berdiri, kita boleh bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat. Terlebih bagi kami, umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, maka kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru oleh karena anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap kehadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kini dengarkan doa kami secara pribadi, pengakuan segala dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara, kita bersama kita berdoa. Kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sertai dan sapalah kami dengan firman-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan firman itu boleh kami jadikan sebagai pegangan yang menuntun kami di jalan-jalan hidup kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Karena itu,
Biarlah Tuhan yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita melakukan kebaktian syukur dalam rangka hari doa syukur Alkitab. Karena itu liturgi kita dilandaskan pada tata ibadah dari Gereja Banua Niha Keriso Protestan BNKP Nias. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab memberikan judul perintah supaya saling mengasihi. Begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap komunitas atau kelompok-kelompok orang tentu membuat identitasnya sendiri-sendiri. Misalnya penggemar bola, fansnya Persija atau fansnya Persib, tentu mereka punya cirinya sendiri-sendiri. Oh, yang dari mana disebut kemudian sebagai Viking, waduh, dengan bajunya yang biru, lalu kemudian dengan ceritanya bahwa kemudian punya bintang pujaannya, lalu kemana-mana dia selalu menyebut dia sebagai penggemar atau pendukung Persib. Yang di sini pendengar atau pendukung tentu saja Persija, karena orang Jakarta, orang Bekasi juga bukan orang Jakarta tapi pendukung Persija. Oh ya, saudara, apa yang terjadi? Orang butuh identitas, orang pun juga butuh sesuatu yang kemudian mengatakan ini loh kebanggaanku. Saudara, bukan hanya soal komunitas penggemar sepak bola, tapi juga anak-anak muda komunitas naik motor misalkan ya. Lalu kemudian bikers, mereka punya macam-macamnya. Lalu dengan identitasnya sendiri-sendiri. Wah, ini menjadi kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar komunitas dan kelompok atau persatuan kesatuan atau persaudaraan, brotherhood. Tapi juga dalam kehidupan keagamaan kita, orang menggunakan identitas-identitas tersendiri. Entahkah itu misalnya orang Kristen identitasnya pakai salib. Begitu dia menggunakan kalung salib, biarpun kecil, sekecil itu pun juga hanya besarnya 1 senti. Tapi begitu orang menggunakan kalung salib, orang akan mengatakan, oh ini orang Kristen. Atau orang menggunakan baju tertentu, orang menggunakan atribut tertentu yang untuk menunjukkan identitas keagamaannya, identitas keyakinannya. Lalu kemudian kehidupan kekristenan pun juga ditandai dengan identitas-identitas dan banyak ceritanya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka soal identitas ini bagi kita
bukan hanya sekedar tanda. Identitas ini bukan hanya ditunjukkan melalui simbol. Identitas ini pun juga bukan hanya ditunjukkan melalui apa yang kita pakai ataupun juga dari cara kita berpakaian, tapi ada tapinya saudara. Identitas yang sesungguhnya adalah cara hidup. Ya, cara hidup dan gaya hidup kita. Maka gaya hidup kita itu, cara hidup kita itu yang seperti apa? Hidup dalam mengasihi. Karena itu saudara, kalau firman Tuhan kita pada saat ini dia mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saudara, karena apa? Karena dengan mengasihi ini, semua orang akan tahu bahwa dunia kita, bahwa kita adalah murid-muridnya. Itu Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Hendaklah kamu saling mengasihi, dan dengan saling mengasihi dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu saudara, mengasihi ini bukan hanya sekedar cara, bukan hanya sekedar model hidup dan kehidupan yang Tuhan mau, tapi itu juga boleh menjadi identitas kita. Itulah yang menjadi ciri khasnya orang Kristen. Itulah yang menjadi gaya hidupnya orang Kristen. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kenapa orang harus hidup saling mengasihi? Karena supaya sukacitanya, supaya sukacitamu menjadi sempurna, supaya sukacitamu menjadi penuh, yaitu ketika kita hidup saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa hubungannya mengasihi dengan hari doa syukur Alkitab? Doa syukur Alkitab ini, Alkitab kita ini menjadi sebuah ciri juga, identitas juga. Dan jangan pernah lalu kemudian Alkitab ini lalu kita kultuskan sedemikian rupa. Ya, karena itu orang-orang Kristen itu kalau ada Alkitabnya disobek-sobek, Alkitabnya bahkan dijadiin bungkus tempe misalnya ya, Alkitabnya dijadiin bungkus makanan gitu, orang Kristen mah biasa aja gitu, ndak ada yang marah, nggak ada yang demo bersilit-silit gitu ya, wow demonya terus pakai bergelombang-gelombang begitu, nggak pernah tuh. Kenapa saudara? Karena Alkitab kita yang kita pahami itu, Alkitab itu bukan bentuknya. Alkitab yang kita pahami itu bukan barangnya. Alkitab yang kita pahami ini pun juga bukan hanya penampakannya. Dan ketika kita mengatakan Alkitab itu adalah firman Tuhan, benar. Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Alkitab kita ini pun juga firman Tuhan yang boleh kita baca, firman Tuhan yang boleh kita nampakkan dan kita lihat. Tapi firman Tuhan itu bukan bentuknya tapi isinya, saudara. Ya, isinya. Bukan hanya sekedar tulisannya, bukan hanya sekedar apa, isinya. Dari tulisan itu ada makna, dari tulisan itu ada isinya, dari tulisan itu ada apa yang Tuhan mau. Dari tulisan itu kita bisa tahu perbuatan Tuhan. Dari tulisan itu kita bisa memahami apa yang Tuhan mau nyatakan. Karena itu saudara, Alkitab kita ini hanya sebentuk buku. Alkitab kita ini hanya sebentuk barang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertama kali waktu kami sebagai mahasiswa teologi, baru 2 bulan mahasiswa teologi dalam masa orientasi, lalu kami retreat. Gitu kan, saya mohon maaf ada beberapa orang senior itu lalu kemudian membuat Alkitab itu di lantai karena kita berkumpul di lantai. Lalu dengan seenaknya dilangkahi, lalu dengan seenaknya, lalu kemudian ada yang diinjak dan apa. Saudara, sementara kami mahasiswa baru masih bengong. Kok begini amat? Kok begitu? Kita mulai melotot, kok orang enak aja melangkahi ataupun bahkan menginjak. Saudara, dari situlah kita diajar bahwa ini barang.
Kita tidak harus mengkultuskan, kita tidak harus mendewakan atau mentuhankan kitab ini, Alkitab ini, barang ini lebih dari Tuhan sendiri. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang lain mau berbuat apa, orang lain mau memperlakukan apa terhadap barang ini, monggo, terserah. Hanya orang Kristen saudara yang Alkitabnya dicoret-coret, benar nggak? Ya kan, begitu ini ayatnya bagus, hayo ngambil stabilo dimerahin. Ya kan, ayatnya mengesankan, pakai bolpen digarisin. Gitu kan. Ini Alkitabnya, bagus. Kadang-kadang ada gambar Mickey Mouse di sini supaya nggak lupa. Alkitab saya waktu saya mahasiswa, tulisan di pinggirannya ini penuh dengan tulisan sekali. Supaya kalau saya belajar Alkitab itu, tulisan ini langsung memberikan referensi kepada saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena itu barang. Ini bukunya. Ini hanya bentuk. Tetapi yang paling utama itu saudara adalah isinya. Kita bersyukur hari doa syukur Alkitab. Dalam rangka hari doa syukur Alkitab ini adalah saudara kita memaknai Alkitab bukan pada bentuk buku dan barangnya. Tetapi kita bersyukur melalui Alkitab ini kita bisa mengenali Allah. Kita bisa memahami apa yang Allah mau. Kita bisa mengenali Allah yang berkehendak, Allah yang nyata dalam sejarah kehidupan kita, Allah yang hadir dalam setiap pergumulan dan persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Alkitab kita ini diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk hari ini kita mensyukuri bahwa ada Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Nias. Ya, Alkitab dalam bahasa Sunda, Alkitab dalam bahasa Jawa, Alkitab dalam bahasa Maluku, dalam bahasa Papua, beberapa Papua. Saudara, diterjemahkan untuk apa? Karena firman Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk dihafal. Bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita menghafalkan lalu kita tidak tahu maknanya. Kita hafal tapi kita tidak tahu artinya. Kita hafal, kita pun juga bisa membacanya dengan baik, tapi kita tidak mengerti sama sekali. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka hadirnya Alkitab bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi hadirnya Alkitab ini untuk dimengerti, dipahami, dan dihayati dan dirasakan benar kehadiran Allah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika ada banyak orang belajar untuk mengenali apa sih yang Tuhan mau, apa sih kehendak Allah dalam hidupku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang penafsir Alkitab, dia membicarakan dengan kesederhanaannya. Ya, dia seorang teolog otodidak, namanya saya agak lupa, orang Jerman. Dia seorang teolog. Dia belajar Alkitab sama seperti TB Simatupang, seorang tentara yang belajar Alkitab dan belajar teologi secara otodidak. Dia tidak sekolah teologi tapi dia mempelajari teologi dengan baik. Lalu dia dalam bukunya dia menyimpulkan kehendak Allah itu simpel. Kehendak Allah itu sederhana sekali. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita hanya satu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui Alkitab inilah kita mengenal apa yang Tuhan mau. Dari Alkitab inilah kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Allah itu berarti kita akan percaya, kita akan setia, kita akan hidup di dalam kesungguh-sungguhan kita mengasihi Allah. Lalu bagaimana ekspresi mengasihi Allah? Monggo, bebas. Ya, jadi cara orang beribadah untuk mengasihi Allah kan bebas. Ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu, ya bebas saja. Dalam realitas perbedaan merefleksi orang mengasihi Allah kan macam-macam. Ya monggo aja. Tetapi pada intinya semua orang harus hidup dengan mengasihi Allah. Hidup dengan iman, dengan percayanya, dengan kesetiaannya, dengan kesungguh-sungguhannya untuk mengasihi Allah.
Lalu yang kedua, saudara, orang kalau mengasihi Allah harus seimbang dengan mengasihi sesama. Jadi orang tidak mungkin mengatakan saya mengasihi Allah tapi saya membenci sesama. Saya mengasihi Allah, hidup di hadapan Allah dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan saya di hadapan Allah. Tapi bagaimana dengan hidup saya dengan sesama? Karena itu saudara, mengasihi Allah pun juga adalah seiring dengan mengasihi sesama kita. Ada seorang teolog mengatakan, saudara, bahwa Tuhan tidak butuh agama. Karena itu orang Kristen itu menyebut dirinya Kristen itu bukan beragama Kristen sebenarnya, tetapi orang yang mengikut Kristus. Kristianus itu mengikut Kristus, bukan soal beragama. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak butuh agama. Ada agama tertentu yang mengklaim, saya mau nanya, katanya, kalau begitu Tuhan agamanya apa? Ya kan? Orang semua menyebut Tuhan, orang semua menyebut Allah kok. Orang semua menyebut Allah, menyebut El, mau menyebut apa aja ya monggo. Gitu kan? Orang mau mengatakan Allah itu dengan sebutan apa saja, silahkan. Bahkan di dalam kitab Keluaran, aku adalah aku, saya adalah saya. Namanya siapa ya, pokoknya saya adalah saya. Terserah situ mau ngomong apa. Gitu. Karena itu saudara, ketika kita bicara tentang agama, lalu kemudian orang mengatakan bahwa keagamaan itu yang butuh adalah manusia, bukan Tuhan. Oleh karena itu juga saudara, karena kebutuhan manusia untuk hidup beragama, maka keberagamaan yang benar, keberagamaan yang baik adalah keberagamaan yang nyata realitasnya hidup dengan sesamanya. Ya, bagaimana dia hidup dengan sesamanya? Kalau dia memperlakukan sesamanya dengan kejam, dia memperlakukan sesamanya dengan permusuhan, dia memperlakukan sesamanya yang beda itu lalu kemudian maaf, halal katanya untuk dibunuh. Kalau yang beda itu lalu kemudian darahnya juga adalah baik untuk ditumpahkan. Saudara, itu berarti agama itu adalah agama yang kejam. Agama itu adalah agama yang tidak mengenal kemanusiaan. Agama itu adalah Tuhannya, menyatakan juga bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang haus darah. Tuhannya itu adalah Tuhan yang juga tidak pernah tahu bagaimana dia mengasihi ataupun juga hidup di dalam cintanya kepada manusia. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, melalui Alkitab, kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia mana? Dunia yang kita tempati tentu saja. Karena begitu besar kasih Allah yang nyata bagi kehidupan kita semua. Kalau Allah itu mengasihi, maka kita umat manusia dipanggil untuk saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Ya, supaya dengan saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita harus hidup dengan kasih. Dan dengan kasih itulah maka kita hidup di dalam sukacita dan damai satu dengan yang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur. Hari ini doa syukur Alkitab. Dengan Alkitab ini kita bisa mengenali dan memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yaitu supaya kita hidup mengasihi Tuhan, dan kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya kita ada hidup di dalam damai dan sukacita bagi semua umat manusia. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristusmu, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan 2 Korintus 19 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagai ekspresi ucapan syukur dalam rangka hari doa Alkitab, akan dipersembahkan satu kantong yang diperuntukkan khusus untuk mendukung revisi terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan, dan bulanan di kantong yang diedarkan oleh majelis jemaat, sehingga jemaat tidak perlu maju ke depan saat memberikan persembahan. Sambil membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1-3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan bahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami, agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu.
Demi Kristus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyelamatkan kami tidak hanya dengan pengorbanan, tapi Engkau menyelamatkan kami karena Engkau mengasihi kami. Engkaulah yang tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menyelamatkan dan Engkau mau berkorban untuk kami. Dengan kasih-Mu jugalah kami disertai, dipimpin dan dibimbing di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan, dan di tengah-tengah segala persoalan hidup yang kami hadapi. Dan dengan kasih-Mu lah kami boleh merasakan kasih Tuhan yang menjagai kami. Karena itu kalaupun juga ada saudara kami harus bergumul dengan semua persoalan-persoalan mereka, biarlah mereka pun juga boleh melihat dan boleh merasakan akan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memberikan tuntunan. Dan di saat ini pun juga kami boleh tetap merasakan bagaimana kasih Tuhan yang memulihkan bagi saudara-saudara yang menderita sakit, mereka yang diberikan kesehatan, dan setiap kami yang masih diberikan kekuatan untuk melakukan banyak perkara. Saudara-saudara kami yang dihiburkan ketika mereka berduka, ketika mereka menghadapi persoalan, baik mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu, beroleh pemeliharaan, kasih yang melindungi dan menjagai setiap kami. Karena Engkau adalah Gembala Agung kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, begitu Engkau menyatakan kasih-Nya kepada kami, maka ajari kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan saling mengasihi inilah maka dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Dan dengan saling mengasihi inilah maka gereja-Mu pun bukan hanya sekedar gereja tempat di mana kami berkumpul, tapi gereja ini boleh menjadi saluran kasih dan menjadi saluran berkat bagi kehidupan dunia di mana kami berada. Dan dengan saling mengasihi kami boleh hidup dalam damai, dalam rukun, saling menghargai, saling menghormati dalam realitas perbedaan apapun kami di negeri yang kami cintai ini. Dan dengan saling mengasihi kami pun juga boleh terus membangun kesejahteraan hidup. Dan dengan saling mengasihi kami boleh saling menjaga dan melindungi kehidupan. Dan dengan saling mengasihi kami saling memeliharakan satu dengan yang lain. Sehingga dengan saling mengasihi kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh hidup silih asih, silih asah, dan silih asuh. Dan semuanya ini pun juga kami wujudkan ketika kami mengenali suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sebagaimana Engkau mengasihi kami, maka pimpin kami, agar kami pun juga hidup dengan saling mengasihi dengan sesama kami. Inilah doa kami
dalam kesederhanaan kami dan ketidaksempurnaan kami. Doa ini sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita bersama bangkit berdiri. Dan Tuhan mengatakan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya ahou